Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk bisa bersama-sama mengikuti acara webinar yang diadakan oleh Bidang Budaya dan Adat Mandeh Minang Mancanegara dengan tema Ethnoparenting Minangkabau. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir di dalam Zoom dan juga untuk semua pendengar yang dengar melalui Radio RGM. Sebelum kita memulai acara, saya akan meminta Ketua Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh Ben, untuk memberikan kata pembuka dan juga sedikit doa pembuka untuk acara kita ini. Kita meminta Bodoir memulai dengan sedikit pantun sambil kita menunggu kesiapan dari Mandeh Ben. Silakan Mandeir. Terima kasih Mande Suni. Lah sakato hati jojan tuang. Malam kini lah semua tampak Zoom parenting Minangkabau. Jo salam sambah di anjong. Maaf jadilah kami minta uko jojanku perkalampau. Setentang kandak dari Mande Suni, Mande Ben, serta Mande 3M. Izinkan Ambo malam kini mempersembahkan pantun Jo Dendang berkaitan Jo parenting. Ba'a orang dahulu melalui anak akan kami dendangkan. Boleh Mande Suni? Jadi orang dahulu namanya manjujai anak. Jadi zaman dahulu anak-anak didendangkan dengan ada berisi tentang ajaran-ajaran baik untuk anak tersebut. Ajaran kesabaran, ajaran pandai-pandai mambok diri, pandai babawo orang banyak, dan lain-lain. Jadi kami tatiangkan dalam bentuk dendang, judulnya Buai Anak.
Jadi Mbak Desoni dendang aku bisa panjang dan bisa singkat. Jadi kalau Baca. cukup, mau cukupkan. Oke. Ya, terima kasih banyak Mandeir untuk pantunnya, untuk juga yang tadi telah disampaikan. Mungkin Iko akan jadi bagian yang akan Wak Dangajo Malanko dari Mandewirda. Nah, Wak tanya dulu Balia, terima kasih Mandeir sama yang mengiringi di belakang. Nah, Wak tanya Balia ke Mandeben. Are you ready Mandeben? Ya. Oke. Tolong unmute. Mande masih di mute, Mandeben. Mandeben suaranya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali washabi ajma'in. Amma ba'dah. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhingga nilainya. Begitu juga dengan niat kita ini, mari kita meluruskan niat kita dalam acara ini, yang mana semuanya adalah karena lillahi ta'ala. Semoga kita diberkatinya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ini mengecek orang Secara moderator Indonesia aku mengecek mendayu-dayu. Oke, silahkan diteruskan, Mandeben. sebagai topik kita yaitu tentang adat dan budaya Minangkabau ya, dari bidang adat dan budaya 3M, Mandeh Minang Mancanegara. Jadi inilah tujuan kita ya, membina adat dan budaya Minangkabau tidak hanya saja bagi orang Minangkabau, tapi kita sebenarnya harus juga men-sharing, mungkin bukan mencontohkan, menteladani, tapi kita paling kurang sharing kepada etnik grup yang lain, karena adat dan budaya ini adalah identiti dari suatu bangsa ataupun etnik grup, right? Jadi ini tujuan kita untuk mendirikan Mandeh Minang Mancanegara ini, right? Di mancanegara, meliputi mancanegara. Karena orang Minang tersebar di mana saja di dunia ini, dan kita harus melestarikan adat budaya itu. Sebelum adat dan budaya, yang lebih penting lagi di atasnya adalah bahasa. Kalau bahasa sudah lenyap, adat dan budaya pun sirna. Apalagi bagi kami yang di mancanegara. Generasi baru otomatis akan mengadopsi adat dan budaya, apalagi bahasa di negara mana tempat mereka berdiam. Jadi kalau kita, orang tua, tidak mengajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kita tentang adat dan budaya kita Minangkabau, nah, di sanalah akan runtuhnya adat dan budaya. Tidak hanya di mancanegara di mana kita berada, tetapi di tanah air kita sendiri pun sudah mulai
ya rusak begitu ya. Tidak ada lagi bahasa baku Minangkabau meskipun di ranah Minang sendiri. Kemudian tema kita ini barangkali sangat penting, ethnoparenting. Di sini kuncinya semua itu. Bagaimana basis kita mendidik, membesarkan anak-anak kita. Orang tua adalah cermin bagi anak-anak kita. Juga bagi anak didik kita. Kalau kita guru, kalau kita guru, dosen, begitu ya, dimanapun kita berada, kita adalah cermin dari anak-anak muda, apalagi anak kita. Sebaliknya, anak adalah bayang-bayang kita. Bagaimana ibunya, begitu pula anaknya. Ya, kadang-kadang kita sudah mendidik anak kita di rumah sebegitu rupa. Tetapi kalau di luar, pengaruh luar itu juga akan membawa mereka jauh dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi di sini pentingnya peran orang tua, terutama ibu, mandeh, bundo, right? Memegang peran penting dalam bagaimana anak kita, bagaimana generasi berikutnya, bukan saja ditujukan kepada Minang, Indonesia umumnya begitu ya. Jadi tingkah pola anak-anak kita adalah mencerminkan bagaimana kita mendidiknya. Dengan demikian, tema kita ini sangat penting. Barangkali untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan saja waktu kepada narasumber kita. Kita kembalikan dulu ya kepada moderator, Bunda Sony. Terima kasih, maaf lahir batin atas segala yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mandeben. Masih pagi mungkin di Amerika ya, jadi masih ada belum terbuka Banamato mungkin ya, Mandeben. Oke, memang perbedaan waktu di antara kita yang hadir malam ini sangat beragam karena dari berbagai belahan. Baiklah, saya akan langsung kepada topik kita malam ini mengenai ethnoparenting di Minangkabau. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mandeben bagaimana sebenarnya ethnoparenting. Kita akan dengarkan langsung nanti dari ahlinya, dari narasumber kita malam ini. Saya bacakan dulu tentang latar belakang dari Mande Wirda. Mande Wirda Neksi ini adalah Sarjana Sosial Master of Science, mempunyai bidang keahlian kearifan lokal, mempunyai pendidikan dan karakter, antropologi, pendidikan, dan juga ahli di dalam penelitian tentang gender. Merupakan dosen tetap jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Telah menulis banyak sekali artikel untuk publikasi ilmiah, juga untuk di beberapa koran di ranah Minang, menjadi narasumber baik di presentasi makalah maupun di TV Padang dan juga di radio dengan topik-topik yang sangat berkaitan dengan Minangkabau. Beliau juga merupakan tim reviewer Gender Quality International Journal of Child and Gender Studies. Beliau telah menulis 11 buku sejak dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Antara lain judul yang menurut saya relevan dengan topik kita malam ini adalah Anak dalam Perspektif Sosial Budaya, Jejak Keluarga, Ranah Minang, dan beberapa judul yang lain lagi. Agustus yang lalu, beliau menjadi salah satu pembicara di Sydney mengenai wanita Minangkabau. Jadi kita sangat berharap mendapat informasi yang menarik mendengar cerita dari Mande Wirda. Silakan Mande Wirda, sesinya saya serahkan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kuasa Allah kita bisa bertemu
di dalam diskusi Mandeh Minang. Mau dengerin sineng ini apa Nanti Bunda Tadi kita juga posting seremoni yang disertai dengan pengalaman obor webinar Minangkabau, bidang adat dan budaya. Nah, hari ini kita punya topik etnoparenting Minangkabau. Izin ya Ibu Bapak semua. Etnoparenting. Nah, kajian etnoparenting selama ini mungkin kita lebih mengenal parenting secara umum, tapi tidak kurang mengenal yang etnoparenting yang mulainya kenal pada tahun yang mulai banyak didengung-dengungkan orang tahun 2000-an gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya etnoparenting ini adalah sebuah kajian yang diawali untuk mencari alternatif studi tentang pengasuhan anak yang menggunakan pengasuhan anak yang selama ini menggunakan analisis teori barat gitu. Nah, dengan pola pengasuhan demokratis. Nah, tapi ada sebuah teori lain dicari juga alternatif pola pengasuhan yang lebih spesifik dalam setiap daerah yang dipengaruhi oleh latar belakang geografis dan kebudayaannya. Dalam hal ini Indonesia memiliki pola pengasuhan yang spesifik dan khas, yang dimana pengasuhan Indonesia itu lebih dipengaruhi oleh tripusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan informal, dan pendidikan masyarakat. Nah, jadi pada intinya ada hubungan yang kuat antara masyarakat dan pola pengasuhan anak. Jadi norma yang dianut oleh suatu masyarakat itu berpengaruh pada pola pengasuhan anak pada masyarakat tersebut. Pola pengasuhan itu kan diperoleh dari produk interaktif keluarga dengan lingkungannya. Interaksi itu sendiri merupakan norma berperilaku dari anggota dalam masyarakat pada suatu komunitas. Norma itu sendiri merupakan salah satu unsur budaya. Jadi pola pengasuhan itu juga merupakan produk budaya dari masyarakat setempat. Yang lebih lanjut lagi, pola pengasuhan anak itu dipengaruhi oleh latar belakang etnografis, yaitu lingkungan hidup, habitat, pola penetap, sistem mata pencarian, sistem kekerabatan, sistem kepercayaan, upacara. Karena itu cara pengasuhan itu adalah sesuatu yang berbeda-beda di dalam masyarakat dengan kebudayaannya. Nah, etnoparenting di berbagai daerah. Nah, model pengasuhan anak yang mempengaruhi stimulus kepada anak banyak hal terjadi di berbagai daerah, dan ini merupakan kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat. Indonesia dengan beragam suku bangsa memiliki kebudayaan yang bermakna untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita mengenal Aceh ya. Aceh terkenal dengan etnoparentingnya Doda Idi. Di dalam Doda Idi ada bait yang mengandung nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Doda Idi isinya biasa dinyanyikan oleh seorang ibu supaya anaknya bisa tidur dengan tenang di atas tempat tidur dan di ayunan. Itu di penelitian yang dilakukan oleh Herman dan Muklis 2019. Begitu juga penelitian Mahmud dan kawanan yang menunjukkan bahwa ada sebuah keterampilan sosial anak pada suku Bajo di Marobo dan Hajo Indah, yaitu nganjamu, sibea, bekerja sama, kemudian ada belajar bersama, kemudian tolong menolong, yang semuanya itu merupakan implementasi dari lingkungan sosial dan rasa pengabdian dan kepatuhan nilai-nilai dalam keluarga. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam pola pengasuhan itu
tidak terlepas dari identitas dari budaya masyarakat tersebut. Jadi keterampilan-keterampilan sosial yang terjadi pada masyarakat yang meningkatkan stimulus anak itu tidak lepas juga dari implementasi dari apa yang menjadi nilai-nilai sosial budaya dari masyarakat setempat. Nah, kemudian kita masuk kepada etnoparenting dalam masyarakat Minangkabau. Etno itu kan artinya suku bangsa. Parenting itu pola pengasuhan orang tua atau keluarga. Jadi kita akan melihat bagaimana etnoparenting khusus hari ini untuk masyarakat Minangkabau. Walaupun di Indonesia itu sebenarnya banyak terdapat etnoparenting di berbagai daerah yang sebenarnya kalau dianalisis secara ilmu pendidikan itu memiliki sumbangsih stimulus berbagai kecerdasan pada anak yang akhirnya itu menjadi sebuah edukasi yang baik yang harus dipelajari dan didalami sebagai proses untuk mengkaji proses tumbuh kembang anak. Nah, hari ini kita bicara Minangkabau. Nah, di Minangkabau banyak sekali sebenarnya pola pengasuhan yang melewat tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat, misalnya turun mandi gitu, kemudian sunatan, kemudian babada, kemudian manjujai, kemudian ada lagi khatam Quran. Nah, dalam hal ini Bu Wida ngambil tradisi manjujai dan khatam Quran. Nah, sebenarnya pada diskusi kita bidang dan budaya sebenarnya sudah disinggung juga beberapa nilai-nilai pengetahuan tradisi yang sebenarnya merupakan etnoparenting Minangkabau. Misalnya Sumbang Duo Bale yang sudah kita lakukan beberapa tahun yang lewat bersama bidang adat dan budaya Bindo Kanduang Mancanegara yang sekarang sudah berubah nama Mandeh Mancanegara. Nah, hari sebelumnya kita sudah banyak juga Bunda Ir juga sudah menceritakan tentang beberapa poin dari pola pengasuhan anak. Cuma kata-kata etnoparenting ini belum menjadi tren. Ini akan adalah sebuah konsep dalam ilmu pengetahuan akademik yang artinya dulu orang mengenalnya mungkin dulu ada antropologi anak, itu antropologi anak, tapi lebih mengkhususkan mengungkapkan bagaimana praktek-praktek pola pengasuhan anak secara alamiah, tapi belum menuju kepada bagaimana tujuan dari pendidikan yang bisa kita ambil sebagai stimulus pendidikan. Jadi kalau antropologi dia lebih menggambarkan bagaimana praktek-praktek pendidikan. Nah, ketika etnoparenting lebih dia juga mengungkapkan apa praktek-praktek dan pola pengasuhan dalam suatu komunitas, dalam suatu suku bangsa, dan suku bangsa itu memiliki etnografi atau memiliki sistem sosial budaya, apakah sistem bahasa, sistem organisasi, sistem ekonomi dan sebagainya yang sebenarnya mempengaruhi pola pengasuhan anak. Nah, ketika dilihat dan dikaji itu menjadi bahwa sebuah praktek-praktek pendidikan di dalam berbagai suku bangsa itu ternyata ditemukan memiliki stimulus-stimulus yang baik bagi tumbuh kembang anak. Jadi ada sebuah keunikan, ada spesifik, ada sebuah mahakarya dari sebuah praktek-praktek pendidikan oleh suku-suku yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada zaman nenek moyang kita dahulu. Misalnya kita mengenal ini dulu mungkin yang dulu mungkin di dunia barat ada bahasa misalnya semua anak juara gitu, sehingga setiap anak yang dalam tumbuh kembang itu harus diberikan reward. Dia tidak perlu dilakukan memarahi dari kesalahannya, tapi adalah
memberikan mana yang benar, kemudian memberikan hadiah setiap dilakukannya. Nah, hal seperti itu, praktek-praktek semua anak juara itu sebenarnya dalam etnik, khususnya dalam etnik Minangkabau, sudah menjadi nilai, sudah menjadi praktek gitu dalam pola pengasuhan anak gitu. Nah, kemudian kita juga mengenal terakhir ini misalnya kalau di teori pendidikan teori negara barat bahwa perlu stimulus anak melalui pijat gitu, melalui pijat anak. Nah, pijat anak itu ternyata memberikan peredaran darah, tapi stimulus kecerdasan kepada anak lewat kasih sayang dari orang tua yang memijat anak. Hal semacam itu menjadi tren mungkin di beberapa perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita kaitkan dengan ethnoparenting, Minangkabau atau suku-suku bangsa lain, itu sudah ada sejak zaman dahulu, sudah dipraktekkan oleh nenek-nenek kita, bagaimana dia melakukan pemijatan orang tua, bagaimana si nenek memberikan kasih sayang melalui pijat-pijatan yang sebenarnya itu di dalam ilmu pendidikan memberikan stimulus yang maha dasar terhadap anak-anak kita. Nah, jadi sebenarnya banyak kekayaan-kekayaan dari praktek-praktek pendidikan yang mungkin secara akademik belum ditelurkan dalam jurnal atau artikel dalam kajian ilmiah, tapi sudah menjadi suatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan sesuatu yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan menjadi warisan budaya kita. Nah, itu yang menjadi kenapa muncul ethnoparenting menjadi sebuah alternatif pendekatan di dalam melihat pola pengasuhan anak. Nah, pada hari ini kita juga akan mengkaji ethnoparenting Minangkabau. Nah, Bu Wida akan menelurkan dua hal kajian, yaitu tradisi Manjujai dan tradisi upacara Khatam Quran. Yang sebelumnya Bunda Ir juga sudah menggambarkan apa salah satu tradisi Manjujai di masyarakat Minangkabau lewat pantun atau lewat tadi suara musik di dalam menidurkan anak yang akan memberikan stimulus sendiri. Nah, Manjujai itu kalau dilihat dari pandangan pendidikan kita itu merupakan sebuah kearifan lokal pendidikan pengasuhan anak. Karena di dalam Manjujai itu ada salah satu cara seorang ibu atau nenek atau saudara ibu dalam menyampaikan nilai kebaikan kepada anak. Manjujai adalah kegiatan mengajak anak bicara, menasihati, merangsang anak melalui cerita dan harapan orang tua kepada anak. Nah, aktivitasnya itu mulai pantun, permainan sederhana, salawatan dan sebagainya kepada anak yang disusui atau ditimbang-timbang atau diajak bermain oleh keluarga. Yang menarik adalah keluarga di Minangkabau, sebuah pola pengasuhan itu, sebuah pendidikan itu tidak menjadi hanya tanggung jawab daripada orang tua, tapi juga menjadi tanggung jawab keluarga luas dan masyarakat. Dan kalau kita ketahui ya, kalau zaman kita dahulu, kalau ada anak yang salah, pamannya atau masyarakat luas akan menegurnya dengan baik-baik bahwa kelakuan dia tidak baik. Jadi kontrol sosial itu tidak hanya pada diri orang tuanya, tapi juga keluarga luasnya, tapi juga saudara-saudara dan masyarakat yang banyak. Nah, itu yang menarik, bahwa proses pendidikan itu menjadi tanggung jawab banyak orang gitu. Nah, juga ketika Manjujai juga menjadi tanggung jawab tidak hanya orang tuanya. Ketika orang tuanya pergi bekerja, maka keluarga-keluarga lain melakukan Manjujai kepada si anak. Nah, kita kadang-kadang beberapa penelitian Bu Wida kemarin kita sempat mewawancarai kan si ibu, si nenek bernyanyi. Dia bilang begini, lagunya dia tepuk-tepuk ambai, dia tepuk-tepuk, akhirnya dia bilang,
ayo awak menyanyi kalau Allah gadang jan onge, kalau onge kurang berang ke awak. Nah, saya bilang kepada si nenek, Nek, apa dia ngerti, Nek? Kan dia masih belum bicara. Oh enggak, dia itu mah mengerti. Ada sesuatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Si bayi akan mengerti walaupun ada insting tersendiri, dia paham ada nilai-nilai kebaikan. Dan neneknya yakin bahwa apa yang dia nyanyikan, apa yang dia lakukan itu menurutnya akan didengar dengan si cucu. Nah, itu keyakinan-keyakinan itu bagi si nenek dilanjutkan terus sampai anaknya besar, dia akan bernyanyi, dia akan berdendang, dia akan melakukan pantun, yang pantun itu mengajak dia sebuah kebenaran. Nah, itu tradisi itu mungkin kalau sekarang sudah mulai punah, tapi di beberapa tempat Bu Ida meneliti itu masih dilakukan oleh keluarga-keluarga, apakah oleh neneknya, apakah oleh bibinya, diajak permainan-permainan sambil mengucapkan kata-kata untuk apa yang baik dalam kehidupan. Nah, Bu Ida penelitiannya itu di yang satu tempat itunya namanya di Nagari Kasang, Kabupaten Pariaman, dan itu masih hidup kehidupan pagi-pagi, diajak anak-anak tuh bermain dengan menyanyikan berbagai hal lagu yang menarik buat anak, kata dengan nasihat yang baik. Nah, jadi suatu hal yang menjadi catatan penting dalam etnoparenting Minangkabau adalah tanggung jawab pendidikan itu berada pada keluarga luas dan masyarakat, dan proses gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan itu ditemukan menjadi stimulus dari kegiatan anak. Dan ini penelitian ini juga dilakukan oleh kedokteran yang berkaitan bagaimana psikologis si anak ketika dilakukan permainan-permainan menjujai itu yang disimpulkan itu memberikan stimulus bagi tumbuh kembangnya anak dan stimulus bagi kecerdasan anak-anak lainnya. Nah, itu yang terkait dengan manjujai. Nah, kemudian penelitian yang kedua itu adalah tentang tradisi upacara khatam Quran. Nah, ini Bu Ida akan bikin slide satu lagi. Dulu ya. Harus keluar dulu ini ya. Kita tunggu Mande Wirda akan pindah ke file yang satu lagi untuk melanjutkan slide presentasi. Nah, kita masuk kepada khatam Quran ya. Nah, Bu Wida menemukan ada sebuah begitu juga etnoparenting pada tradisi khatam Quran di dalam masyarakat Minangkabau, dan sampai sekarang masih berjalan dan masih menjadi sebuah kasanah budaya dari masyarakat Minangkabau. Nah, khatam Quran itu banyak terjadi di daerah Agam, Tanah Datar, Payakumbuh, ada daerah lain-lainnya. Tapi yang menjadi daerah penelitian Bu Wir ini adalah di daerah Agam, khususnya Ampe Angke, Canduang, Kabupaten Agam. Nah, jadi ini sangat
tetap marak dilakukan oleh masyarakat, dan ini bisa dikatakan ini adalah enoparenting yang sangat baik di dalam masyarakat Minangkabau, karena di dalam proses khatam Quran itu terdapat sebuah penguatan karakter bagi anak, apakah itu percaya diri, kebersamaan, syukur pada Yang Maha Kuasa, saling berbagi. Jadi ada sebuah proses internalisasi karakter-karakter baik dalam proses khatam Quran ini. Nah, yang ini khatam Qurannya yang perempuan, yang ini khatam Quran yang laki-laki, dan Bu Wirda mencoba menjadikan dalam sebuah bentuk buku yang sederhana khatam Quran, sebuah khatam Quran pada anak-anak. Nah, khatam Quran itu, boleh dikatakan sebuah proses integrasi antara agama dan adat dari masyarakat Minangkabau. Jadi dalam tradisi membaca Al-Quran itu ada semangat membaca Al-Quran, di samping itu ada sebuah tradisi kebudayaan Minangkabau sebagai adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi ini sebuah ethnoparenting yang sangat menarik di dalam proses khatam Quran ke anak-anak ini, mewujudkan sebuah implementasi antara tradisi Islam dan tradisi lokal dari masyarakat Minangkabau. Nah, dan diyakini juga bahwa tradisi khatam Quran itu juga menerapkan tripusat pendidikan. Ada kerjasama antara perguruan Quran awaliyah, antara keluarga luas dan masyarakat melalui upacara khatam Quran ini. Nah, Ibu Widi melihatkan rangkaian tradisi khatam Quran itu kan, kalau kita lihat kan ada dia, kalau di dalam penelitian Bu Wirda tuh anak itu belajar mengaji selama setahun di sebuah perguruan Quran awaliyah. Nah, yang menariknya di dalam tradisi Baraja mengaji 1 tahun ini di daerah Agam Sumatera Barat ini, tidak hanya yang belajar mengaji itu adalah anak masyarakat setempat, tapi adalah anak-anak perantau yang berasal dari berbagai daerah, apakah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan berbagai daerah. Dia belajar mengaji selama 1 tahun. Nah, proses-prosesnya itu dari awal sampai ada beberapa kegiatan dalam rangkaian tradisi khatam Quran ini. Nah, ini jadi mulai dari khatam Quran itu diselenggarakan sampai terakhir kegiatan-kegiatannya tuh kan ada 3, mulai dari pertama itu adalah arak-arakan, kemudian membaca Al-Quran di depan orang banyak, kemudian ada mendoa dan sebagainya. Itu banyak nilai-nilai, internalisasi nilai yang terjadi dari proses khatam Quran. Tapi Bu Ida sebelumnya mau melihatkan bagaimana sih ritual khatam Quran itu pada anak. Nih, oke ya, dilihatin dulu ini dulu ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau yang di daerah penelitian Bu Wirda ini sejak tahun 1975 udah diselenggarakan tradisi khatam Quran itu. Jadi ini suasananya adalah sejak tahun 1975.
Muhammad Rasul kita, yang ketiga cinta ibu, cinta ayah kita, yang keempat cinta guru. Nah, jadi gambaran yang ini adalah menggambarkan situasi khatam Quran sejak tahun 75. Ramai sekali. Nah, ini yang peserta khatam Quran perempuan, ini guru-gurunya, ini bapak ngajinya, ini gurunya sama anak-anaknya, ini siswa laki-laki, ini siswa perempuan. Nah, kalau yang ini adalah peristiwa khatam Quran yang sudah tahun 2000-an gitu, kayak waktu itu 2000, ini Bu Wida ambil 2015, ini 2015 saja, yang ini yang 2015. Nah, anak-anak ini persiapan untuk arak-arakan, ini arakan anak-anak laki-laki, arakan anak perempuan. Dan diiringi oleh musik supaya mereka tenang dalam membaca. Ini pemberian hadiah. Jadi dari semua proses-prosesnya itu banyak sekali internalisasi nilai-nilai karakter baik terhadap anak. Nah, jadi dari itu ada mana estetiknya, ada mana etiknya dalam tradisi khatam Quran itu. Jadi di sini juga ada makna filosofi sejarah juga banyak gitu. Kemudian ini secara, kalau Bu Wir mengatakan bahwa tradisi Islam dan khatam Quran itu tidak lepas dari apa yang dikatakan kita, bahwa pola pengasuhan anak itu tidak lepas dari apa yang menjadi dipengaruhi oleh etnografi dari suku bangsa masyarakat setempat. Nah, Bu Wir mau lihat juga tekanan satu-satu. Bu Wir akan terangkan ini dari gambar ini. Kan pertama kan nah ini kan suasana arak-arakan. Anak-anak ini kan arak-arakan ke keliling kampung nagari. Keliling kampung nagari, di mana dia akan bertemu ke kampung saudara bapaknya, saudara ibunya, kemanapun dia keliling. Itu mereka tidak letih sepanjang jalan karena diiringi oleh musik. Nah, setelah diwawancarai, apa yang terasa? Anak itu merasa senang dan bangga, apalagi sepanjang jalan itu tangannya orang tua atau saudaranya melambaikan tangan, ya Allah, kamu sudah pandai membaca Al-Quran. Jadi sebuah kebanggaan bagi mereka, jadi semuanya bergembira karena dia sudah pandai membaca Al-Quran. Dalam hal ini, kalau di dalam masyarakat ini ditemukan kalau ada anak yang belum pandai membaca Al-Quran, itu aib bersama. Tidak hanya aib keluarga, aib keluarga dari yang bersangkutan, tapi aib dari keluarga luas dan masyarakat. Maka boleh dikatakan kalau kita daerah ini memang sangat banyak anak yang sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sudah berkhatam Quran. Nah, ada lagi yang menarik, kalau anak sudah berkhatam Quran, itu akan dituntut bahwa kamu punya perilaku yang lebih baik. Bahwa kamu sudah berkhatam Quran kan, kalau kamu sudah berkhatam Quran berarti kamu harus punya perilaku yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Nah, itu dicamkan bagi anak-anak dari hasil observasi dan wawancara bahwa waang lah khatam Quran, kalau waang lah khatam Quran, waang punya perilaku yang lebih baik. Itu kan adalah proses-proses pengasuhan kepada anak-anak usia yang sudah SD untuk berperilaku lebih baik. Nah, ini yang arak-arakan. Nah, yang menarik
hari yang kedua kan ada acara tampilan ke dalam yang tampilan pada membaca Al-Quran di depan umum, dan semua anak yang tampil itu mendapat hadiah. Konsep anak semua juara itu ada gitu. Tidak ada anak yang tidak mendapat hadiah. Itu menarik. Kalau kita selama ini kalau ada sebuah perlombaan 1 2 3 dapat, cuma 1 2 3 yang dapat hadiah. Tapi ternyata tidak, ini semua anak yang sudah bisa membaca Al-Quran akan mendapat hadiah semua. Tidak ada yang dikecilkan hatinya. Nah, kalau dalam teori pendidikan, seorang anak yang dibesarkan dengan penghargaan yang tinggi, itu menjadi orang yang percaya diri. Nah, itu yang menarik juga. Kemudian dalam proses dia khatam Quran itu, dia melihat orang pada hari itu makan bersama, makan bajamba, saling berbagi, saling memberi. Kalau orang dalam proses pendidikan, sesuatu yang dilihatnya baik, bagaimana kata Bunda Ben, sesuatu yang dia contoh dengan baik, sesuatu yang dia lihat orang yang baik, pada hari itu orang saling bekerja sama, saling memberi dan membagi, saling makan bersama. Dia akan mengatakan bahwa hidup ini perlu berbagi, bahwa hidup ini saling memberi dan menerima. Karena pada saat itu orang saling makan, saling memberi dan saling memberi, saling mengajukan menyamu makanan. Nah, itu juga yang menarik juga. Kemudian di dalam proses itu kan ada juga orang menjelang khatam Quran tuh orang bergotong royong, kemudian bersama-sama orang di situ. Kalau prosesnya itu kan ada proses semua orang alim ulama dia ikut tergabung menjadi alek nagari kan ya. Jadi pandai juga semuanya bergabung. Jadi dia melihat bahwa ada sesuatu kerjasama, ada sebuah perencanaan yang baik dalam proses ini. Nah, itu juga bagian dari pembentukan karakter anak. Nah, termasuk konsep semua anak juara. Nah, yang menariknya kata Bu Ir, ini sudah berlangsung dari tahun 1975. Nah, jadi sangat kaya lah Indonesia ini sebenarnya, pola etnoparentingnya Indonesia, dan harusnya ini menjadi sumber belajar dalam membentuk akhlak kalau dikaitkan dengan akhlak Islam dan sebagainya. Dan etnoparenting lain juga banyak, tidak hanya khatam Quran, juga turun tanah, turun mandi, sunatan, tradisi pijat bayi, gotong royong dalam pengasuhan anak. Memang kaya sekali etnoparenting Indonesia atau Minangkabau itu sendiri. Nah, itu ya, terima kasih Bu Wir, beberapa hal yang Bu Wir sampaikan, betapa Minangkabau Indonesia kaya dengan praktek-praktek pengasuhan anak yang sebenarnya memiliki edukatif yang maha dasar, dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin secara konsep akademik belum dijamah dengan baik, baru tahun akhir-akhir 2000-an yang dianggap etnoparenting, tapi sudah nenek moyang kita sudah tahu, sudah mengerjakan, sudah mempraktekkan sebuah kearifan lokal pendidikan etnoparenting dari masyarakat Minangkabau. Nah, mungkin kekayaan ini perlu kita gali dan gali terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mande Wirda untuk paparannya. Sangat menarik, kita jadi mengenal etnoparenting dan beberapa kegiatan etnoparenting yang ada di Minangkabau. Untuk sesi selanjutnya, kita akan langsung saja kepada para peserta yang hadir ada di sini, yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi dengan Mande Wirda, silakan raise hand. Mande Wirda mungkin bisa di close dulu slide-nya, jadi kita bisa lihat siapa dari Mande yang mungkin akan bertanya atau ingin memastikan. Silahkan. Kita tunggu untuk dua
Silakan dibuka audionya. Ada yang rese? Ya, sementara itu mungkin sedikit pertanyaan ya dari Mandeven, boleh Mbak Boleh, silakan Mandeven. Baik. Jadi ya ini kelihatannya seperti yang Mandeven ulas tadi pada pembukaan dengan kita yang ada sebenarnya. Di zaman sekarang yang modern ini sepertinya mama itu tidak ada lagi ya. Tetangga kita kalau tadi bukan hanya orang tua saja yang mendidik anak kita, tetapi tetangga, paman atau mama begitu ya, saudara, itu kita itu saling kerjasama dalam mendidik suatu keluarga begitu, family atau neighbor, tetangga. Jadi dengan demikian itu kita itu sepertinya sekampung gitu ya, satu daerah itu, komunitas itu saling mendidik dan menjaga anak-anak kita. Demikian besarnya cara kita asli Minang. Di zaman sekarang ini ibu bapak sibuk misalnya ya, dan orang tetangga sibuk masing-masing, it's not my business. Nah, di sana bedanya. Jadi bagaimana ya caranya kita itu seharusnya kita sedikit banyaknya bisa kembali ya ke masa kita dahulu itu. Bukan berarti itu ketinggalan zaman, tetapi itu tinggi sekali nilainya. Nah, jadi sebisanya juga, tapi itu begitu memang susah. Nah, begitu saja Mande Wirda, bagaimana ya kalau bisa kita mengusahakan kembali adat asli kita itu sedikit demi sedikit. Kalau di kampung-kampung itu masih ada, di kampung-kampung kita lihat begitu, tetangga, orang tua kita. Tapi ini memang di kota-kota besar, makanya adat Minang ini manapun kita berada, kita perlu melestarikannya, terutama di mancanegara. Insya Allah. Begitu saja barangkali sepertinya komentar dari Mandeven begitu, Mandeswani. Terima kasih. Terima kasih, Mandeven. Mungkin Mandewirda mau menanggapi bagaimana mempertahankannya. Sebenarnya kan memang filosofi dari pendidikan Minangkabau itu adalah bahwa pendidikan itu adalah sebuah tanggung jawab bersama, mulai dari anak itu usia dini seperti dari Manjujai, kemudian pada tradisi Khatam Quran anak usia-usia sekolah dasar sampai SMP SMA. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya ketika anak merantau gitu, ada anak merantau ilmu gitu. Ketika dia merantau ilmu kan memang ditemukan bahwa dia mau pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab keluarga pribadi, keluarga nuklir familinya, tapi keluarga luasnya lewat ada gotong royongnya, tapi juga lewat tanah pusaka tinggi yang dimiliki untuk membiayai anak pergi merantau atau merantau ilmu. Jadi ada anak yang sebenarnya kalau dari konsep Minangkabau kan ada tanah pusaka tinggi yang dulunya itu kan bahwa ada anak-anak Gadi Lomba Laki, mayat tabuju gitu, rumah katirisan, tapi juga termasuk dalam persoalan bagaimana membiayai anak-anak untuk proses pendidikan. Jadi tidak hanya persoalan bagaimana dia mengasuh bersama-sama, tapi juga bagaimana kelanjutan pendidikan itu juga menjadi sebuah filosofi hidup dari orang Minangkabau. Kita misalnya kalau dahulu itu kan anak laki-laki, selain itu kan juga anak laki-laki berada di surau dididik tidak hanya oleh keluarganya tapi dididik oleh angku-angku yang ada di surau. Kemudian kalau di rumah anak perempuan tidak hanya dididik oleh ibunya tapi dididik oleh nenek dan tantenya untuk belajar memasak atau belajar menjahit atau belajar keterampilan lain. Jadi sangat kuat di waktu kalau dari filosofi Minangkabau itu bahwa
proses pengasuhan, pendidikan daripada anak itu menjadi tanggung jawab bersama, bertanggung jawab keluarga luas. Dan memang kalau pada hari ini memang sudah mengalami sebuah pemudaran, tapi bukan berarti punah sama sekali gitu. Tapi ada beberapa daerah yang dari berdasar hasil penelitian yang ditemukan itu filosofi itu masih menjadi acuan dalam menyikapi pola mendidik anak atau pengasuhan anak. Dan juga pada hari ini Bu Ida masih menemukan kalau ada anak yang pergi rantau melanjutkan pendidikan lalu dia kekurangan biaya gitu, lalu bersama-sama lah untuk membiayai pendidikan. Malah terakhir itu di dalam gerakan Gebu Minang gitu, ada sebuah organisasi juga Gebu Minang memberikan semangat bahwa bagaimana tradisi kita dulu memberikan pendidikan, beasiswa pendidikan secara bersama-sama kepada anak keponakan yang susah atau tidak kurang biaya pendidikan, itu dibantu secara bersama-sama gitu. Nah, kemarin kan Bu Wida juga pernah ke Surau Sydney gitu. Nah, menariknya kan di Surau Sydney itu kan juga yang anak-anak prinsip-prinsip bagaimana terhadap anak dan keponakan itu menariknya di situ. Ada yang pergi merantau lalu dibiasakan, dan sampai di situ kan orang Minang kalau merantau itu kan mencari induk sameng gitu kan. Nah, prinsip-prinsip itu juga orang tua yang ada di Surau Sydney itu menyambut anak yang datang. Kan yang sekolah S3, S2 itu juga ada di sana kan. Nah, di Surau itu dijadikan ada orang tua yang artinya memperhatikan dari anak-anak yang merantau di situ dan dibangun sebuah solidaritas kerjasama. Nah, walaupun tidak sekental yang kita lihat dalam filosofi Minangkabau, tapi yang hal-hal seperti itu masih hidup, bagian dari hidup. Nah, itu yang sebenarnya etnoparenting dari Minangkabau. Menyambut anak keponakan yang datang dan menjadikan kita induk sameng, itu kan bagian dari tanggung jawab terhadap pendidikan anak yang ada. Nah, Bu Wida melihatnya itu sudah implementasi dari pola pengasuhan, prinsip-prinsip bahwa pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawab tunggal, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Dan menjadi sebuah kebahagiaan juga dia merantau ilmu di sana, disambut oleh saudara-saudaranya yang Minang gitu. Di sana ada surau, di atasnya tempat sholat, di bawah tempat berkumpul, dan mereka menemukan di sana itu tempat berkumpul itu sekali seminggu mengadakan pengajian. Dan kemarin Bu Wida sempat diskusi masalah khatam Quran dan sebagainya. Nah, dan hari ini juga kita Mandeh Minangkabau juga melakukan itu, menggali terus lewat Sumbang Dobale. Itu kan bagian dari kita memiliki tanggung jawab bersama terhadap pendidikan gitu kan. Jadi jiwanya itu sebenarnya orang Minangkabau itu memang punya semangat bahwa persoalan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, extended family, walaupun bagaimana bentuknya, tapi itu sudah menjadi akar budaya gitu dari orang-orang Minangkabau, bahwa soal anak ini tidak soal kita pribadi, tapi soal kita bersama. Sebenarnya itu harus kita menjadikan gali dan kita hidupkan kembali ya, bahwa tanggung jawab pendidikan atau anak itu adalah tanggung jawab bersama. Anak itu harus mendapat perlindungan. Kita kan kalau kita kaitkan kenapa hari ini juga ada anak kekerasan seksual pada anak, karena di rumahnya itu tidak nyaman atau tidak ada yang bertanggung jawab terhadap diri si anak gitu ya. Nah, itu memang sudah pudarnya tanggung jawab pendidikan atau pengasuhan kepada orang banyak itu. Kalau misalnya pada hari itu si anak itu dilindungi oleh keluarga luasnya, dilindungi oleh masyarakat, yang kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi itu tidak mungkin terjadi gitu. Nah, Bu Wida juga melihatnya seperti itu. Ada yang memang sudah hilang sama sekali prinsip dari pendidikan, tapi Bu Wida nggak juga menyangkal
hilang sama sekali, karena praktek-prakteknya banyak masih semangat bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama, sebuah pendidikan itu adalah tanggung jawab tidak hanya keluarga inti tapi keluarga luas itu masih hidup sebagai apa ya, identitas sebagai orang Minangkabau itu. Itu Ibu Bunda Ben, makasih. Oke, terima kasih. Itu ada pertanyaan. Ya, ini di chat room cukup ramai ternyata pertanyaannya. Jadi saya bacakan mungkin ya Mande Rida, dari Restia Bella Pertiwi, RDP. Di sini dituliskan bahwa kita mau menegur, tapi kemudian yang muncul adalah prasangka. Jadi gimana kita mengatasinya? Akhirnya kita jadi malas untuk menegur. Anak yang kita tegur oleh orang tuanya malah kemudian dibela dan mereka jadi berprasangka buruk kepada kita. Nah, bagaimana sebaiknya? Jadi ada ketidaksinergian di sini. Bagaimana sebaiknya menurut Mande Wirda? Sebenarnya kita peduli, tapi kemudian dianggap malah jadi prasangka. Munculnya realita ini ketika kita menafsirkan bahwa tanggung jawab pendidikan pada ibu dan bapaknya saja. Tetapi kalau kita merasakan dan menafsirkan bahwa tanggung jawab pendidikan kebaikan anak ini tanggung jawab bersama, ketika ada pihak luar yang ingin mengingatkan sebuah kebaikan atau bertanggung jawab terhadap perilaku anak yang sepertinya menyimpang, kita tidak akan tersinggung. Ini bagian dari tanggung jawab orang banyak terhadap proses pendidikan anak. Jadi ini persoalan cara berpikir ini. Ketika kita berpikir bahwa adanya orang memberikan saran, orang mau menegur anak kita karena melihat sikap anak yang kita kurang baik, kita sebenarnya kalau punya prinsip, oh iya ini anak kita bersama, alhamdulillah, terima kasih telah memberikan masukan. Nah ini kan persoalannya cara berpikir bahwa bukan urusan anak gue, bukan urusan lu gitu. Tapi kalau kita berkata bahwa urusan anak aku, bahwa urusan anak kita. Nah, ketika orang punya keinginan untuk menegur dan saling mengingatkan, itu kita tidak tersinggung, tapi mungkin mempunyai anggapan bahwa orang itu juga bertanggung jawab terhadap kebaikan anak kita. Nah, sebenarnya cara berpikir itu dalam orang Minangkabau itu sejak dahulu. Kalau ada orang lain yang menegur ibunya, kalau di tradisinya Minangkabau dia nggak marah kalau ada misalnya mama lain yang menegur ditanya mbak kelakuan wa angko gitu, ndak po biading kecian kama ang kecenya yo. Nah si mama ya biasanya nggak marah ke orang yang nyampe itu, mungkin dia akhirnya memanggil anaknya bahwa tingkah laku itu tidak bagus, dan menjadi tradisi. Sebenarnya itu tidak masalah ketika ada orang luar ikut memperhatikan anak kita. Ya, jadi kembali ke cara berpikir. Kalau cara berpikir dan karakter dari orang Minangkabau sudah zaman dahulu memang mama-mama lain menegur keponakan yang lain itu tidak masalah gitu. Cuma terakhir-terakhir ini menjadi lain lagi cara berpikir masyarakat. Urusan anak saya, enggak ada kamu gitu. Semakin kecil nuklir familinya itu. Nah mungkin ya itu nggak lepas dari proses perkembangan zaman, proses kehidupan yang menyebabkan akhirnya teguran anak kita oleh orang lain dianggap prasangka buruk. Padahal kalau jiwanya dalam prinsip Minangkabau itu teguran orang lain itu nggak marah, itu adalah kebaikan kita bersama. Nah itu yang mungkin kalau kita mau sepakat, kita kembali ke hakikat sebenarnya bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Kalau sudah bilang tanggung jawab bersama, ada masalah di anak kita, ya anak orang lain juga masalah kita. Sama-sama kita memikirkan generasi ke depan. Kita tidak hanya berbicara generasi yang ada di depan mata kita, tapi juga generasi yang ada di orang lain.
Sehingganya kadang-kadang kan anak kita tidak berada di dekat kita selalu, tapi juga berada di lingkungan lain. Ketika dia ada di belakang lingkungan lain, ada yang mengontrol. Yang mengontrol perilakunya itu supaya berlaku baik, dan itu orang lain. Dan kita orang memberi masukan, itu kan suatu kebahagiaan bahwa ada anak kita diperhatikan, bahwa ada tanggung jawab bersama dalam proses ini. Nah, itu sebenarnya yang harus kita mau pilih yang mana sebenarnya. Kalau bagusnya kita tuh menjadikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Anak ini tidak selalu berada dalam dekapan kita, juga dia ada berada di posisi lain, ada kontrol sosial oleh masyarakat lain terhadap pendidikan anak kita. Itu yang pertanyaan yang pertama dari siapa ya? Dari Ibu Restia Bella Pertiwi. Makasih Bu atas pertanyaannya. Kembali ke Bunda Sony. Maaf. Maaf. Oke, terima kasih Manda Wirda. Ini ada 2 pertanyaan lagi, saya baca di Facebook. Satu dari Manda Setiawati. Mengenai kurenah bagi gadis Minang saat ini. Nah, bagaimana nih perilakunya? Kurenah perilaku ya, istilah kita terhadap teknologi. Mungkin kalau di Iya, kurenah bagi gadis Minang. Ya mungkin anak kita berperilaku karena kita tidak mentransformasikan atau kita tidak melakukan proses pengenalan kepada anak-anak kita. Apa sih sebenarnya perilaku sebagai gadis Minang? Sehingganya dia mengambil contoh, mengambil rujukan, mengambil acuan perilaku kepada hal-hal yang dia dapatkan dari pihak lain. Kalau kita misalnya seperti sumbang doaleh tetap kita jadikan terus diajarkan dalam keluarga, kemudian di sekolah juga diajarkan yang tentang sebenarnya perilaku gadis Minang itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada kontrol sosial dari masyarakat, tentu paling kurang apa hakiki dan filosofi sebagai gadis Minang itu tetap menjadi panduan bagi anak-anak kita. Jadi intinya anak kita itu tidak lepas dari kita sebenarnya. Kita yang mengajak dia untuk berperilaku sesuai dengan kebudayaan kita atau tidak gitu. Ya, kalau hari ini kita kan tidak melewatkan, tambah lagi sebenarnya terakhir-terakhir ini apa yang budaya alam Minangkabau tidak begitu dikenalkan lagi kepada generasi berikutnya. Kalaupun hari ini sudah mulai namanya pendidikan karakter budaya alam Minangkabau, sudah mulai BAM. Dulu kan sempat hilang ya, BAM itu hilang gitu. Dan muncul kemudian pendidikan karakter budaya Minangkabau. Penekanannya tidak hanya tidak hanya bentuk dari budaya artefak dari budaya Minangkabau, tapi apa nilai yang terkandung di dalam artefak budaya Minangkabau. Kenapa pakai baju kurung basiba gitu, tidak hanya sebatas pakai baju kurung basiba, tapi sebagai gadis Minang agak berpakaian yang memang longgar, nggak sempit, jadi sesuai dengan ajaran Islam bahwa berpakaian itu lebih tertutup dan lebih sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu sekarang sudah mulai ya di sekolah-sekolah, misalnya tiap hari Rabu berpakaian baju kurung basiba, kuliner-kulinernya juga diajarkan, karena di balik kuliner, di balik tradisi kuliner itu ada nilai karakter juga terbentuk. Kenapa makan ada nilai-nilai aturan di dalam makan, misalnya makan nggak boleh bunyi-bunyi, kan nggak boleh berdiri, kalau makan harus duduk gitu. Kemudian kalau makan ambil apa yang di depan kita. Yang menariknya kan kalau makan orang Minang itu nggak boleh makan ambil satu-satu, kalau lauknya nggak terlalu banyak, jangan sampai mubazir dan sebagainya. Dan itu kan sebenarnya sebagai gadis Minang itu kan harus diajarkan, ditransformasikan. Nah, Bu Wida pikir Mandeh Minang Mancanegara mengupayakan itu juga. Kita banyak dalam beberapa diskusi sebelumnya ya
bagaimana sumbang duale terhadap perempuan Minang gitu, bagaimana berbuat baik. Nah itu ini bagian dari usaha kita, bagian dari ibadah sosial kita untuk mewujudkan bagaimana Gadis Minang. Ya kalau Gadis Minang saat ini sudah mulai melupakan, tapi bagaimana hari ini kita berupaya terus bagaimana Gadis Minang itu sesuai dengan filosofinya Minangkabau gitu. Jadi nggak putus asa, nggak menangisi apa yang terjadi, Jadi sekarang tapi ini kita berupaya betul. lewat Bunda Ben bergerak terus, semuanya bergerak. Insya Allah juga akan terjadi perubahan-perubahan bagi kita untuk menjadikan anak gadis kita menjadi gadis Minang yang baik. Gitu. Terima kasih Mande Wirda Ibu untuk penjelasannya. ya. Cukup lengkap ya untuk mengenai Purena Gadis Minang ini. Memang tugas kita bersama dan alhamdulillah banyak pemerhati yang juga selalu berusaha mengembalikan itu lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi ini dari Bapak Jos. Bapak Jos mau membacakan langsung pertanyaannya atau saya bacakan? Ya boleh Bu, saya bisa membacakannya. Oke, boleh. Langsung. Pak Jos silakan dibacakan sendiri pertanyaannya. Ya jadi ya izin bertanya Bu, saya masih belajar tentang adat dan budaya Minangkabau. Boleh Ibu menjelaskan apa itu turun mandi dan tradisi pijat bayi dan apa saja maknanya atau kepentingannya bagi orang Minangkabau? Terima kasih ya Bu. Silakan Mande Wirda. Jadi pertanyaan Jos adalah mengenai turun mandi dan pijat bayi. Turun mandi, iya. Ya, terima kasih Pak Jos. Turun mandi itu sebenarnya di dalam masyarakat Minangkabau itu adalah sebenarnya perhelatan juga gitu, perhelatan yang tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir dari keluarga itu keturunan baru dari sebuah suku atau keturunan tertentu atau keluarga itu. Jadi ada kegiatan upacara, jadi anak dimandiin. Nah biasanya keluarga Minangkabau itu kan keluarga matrilineal ya. Anak tuh berada ketika sudah menikah atau baru menikah tuh tinggal di keluarga perempuan matri lokal gitu kan. Nah jadi kemudian karena dia sudah lahir, lalu diumumkan syukuran, namanya syukuran bahwa anak telah lahir, lalu dia sudah mulai dimandikan, dipanggil saudara-saudara bapaknya datang ke rumah saudara perempuan, keluarga perempuan, lalu bawa makanan macam-macam, kemudian memberikan mungkin semacam seperangkat pakaian kepada anak-anak yang baru lahir itu, atau bedungan atau popok dan sebagainya itu dibawa. Nah yang ibaratnya itu tujuannya mengenalkan, tapi ada makna sosialnya di situ, ada hubungan silaturahmi, hubungan yang saling mendekat dari keluarga luas si bapaknya dan keluarga luas si ibunya. Di situ saling berkunjung, termasuk diundang tetangga dan masyarakat luas, tetangga dan orang sekampung untuk datang lalu makan bersama-sama. Ada lalu bisa juga makan bajamba, bisa juga makan seprah besar dan sebagainya. Jadi intinya adalah memberikan sebuah ucapan syukur, memberitahu orang banyak ada anak yang lahir baru, keturunan baru pada keluarga itu, sehingga mari kita bersyukur, mendoakan bersama-sama supaya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mampu berkembang, tumbuh kembang dengan baik. Jadi doa orang banyak terhadap anak ini kepada si anak yang lahir. Nah itu yang menariknya kan, itu kan terbentuk hubungan baik antara keluarga-keluarga, dan ketika mau mengadakan itu gotong royong juga, masak bersama gitu, masak bersama, saling tolong menolong, menyiapkan piring, menyiapkan makanan,
Jadi suasananya di situ menjadi suasana yang penuh kekeluargaan dan penuh saling menghormati. Nah, jadi anak lahir tidak ditengok dengan begitu saja, tapi ada sebuah tahapan-tahapannya di dalam menyambut kehadiran seorang anak yang lahir di muka bumi. Nah, kemudian kalau tradisi pijat, sebenarnya bayi yang baru lahir itu, maksudnya bayi berapa tahun, itu bagi nenek mereka dipijat gitu, ada dipijat, diurut, lalu dan itu dipijat oleh ibunya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh neneknya. Dan itu menggambarkan kalau dalam ilmu kinestetik itu kan memberikan metabolisme pencernaan yang lancar bagi si anak. Dan tapi yang maha dasarnya adalah sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh ibu, oleh nenek, oleh saudara ibunya. Jadi yang mukrim-mukrim itu melakukan pijatan kepada bayi-bayi mereka yang baru lahir. Jadi kadang-kadang ada beberapa daerah ketika turun mandi itu ada pijat yang dilakukan oleh pihak-pihak keluarganya yang merupakan mukrim dari si anak. Dan itu sentuhannya itu kalau dibaca dalam ilmu stimulus anak usia dini itu sangat kuat dalam membentuk kecerdasan anak, kecerdasan emosinya. Di situ anak menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi ada sentuhan kasih sayang. Nah, jelas sekali kinestetiknya itu, merdekanya itu juga membentuk kekuatan bagi dia tumbuh kembang. Nah, kalau dipikirkan itu ibu nenek kita tuh nggak ada ilmunya seperti kita di ilmu akademik ini kan ya, tapi mereka sudah melakukan jauh-jauh hari seperti itu gitu. Nah, maka kajian enoparenting itulah yang memunculkan sebuah teori baru terhadap kajian-kajian pendidikan anak gitu. Nah, itu ya Pak Joshua, bahwa sebenarnya turun mandi, tradisi pijat itu merupakan enoparenting orang Minangkabau yang kalau dianalisis memiliki kekuatan dalam tumbuh kembang anak, memiliki kekuatan dalam membangun kecerdasan anak, yang sebelumnya secara akademik dianggap itu tidak sebuah proses pendidikan anak yang ilmiah, tapi terakhir-terakhir ini sudah dianggap bagian dari sebuah pendekatan parenting anak yang sebenarnya punya kekuatan dalam stimulus dan tumbuh kembang anak, dan perlu digali terus, perlu dipelajari, dan ini diupayakan menjadi lestari dan diterapkan kembali di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kalau Minangkabau ya untuk masyarakat Minangkabau. Kalaupun negara-negara luar mencoba ini sebuah yang baik, yang mungkin juga akan dipakai, tapi kan semuanya proses pengasuhan itu kan tidak lepas dari soal adaptasi terhadap lingkungan sosial budaya, juga adaptasi terhadap lingkungan fisik dari di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Terima kasih Pak Joshua. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Mandewida untuk penjelasannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini ada satu saran yang bagus yang kita baca dari Mandewida, bahwa tradisi menjujai itu kan melalui pantun-pantun yang mungkin tidak semua orang tua mengetahui pantun-pantunnya. Bagaimana kalau supaya tidak hilang pantun-pantun tersebut diajarkan di sekolah-sekolah, misalnya dalam mata pelajaran kesusastraan. Mungkin ini akan membuat tradisi menjujai itu bisa muncul kembali. Ini salah satu saran yang diberikan oleh Mandewida. Kemudian ada melalui WhatsApp ke saya, ini ada yang bertanya bahwa tadi disebutkan ethnoparenting itu berkaitan dengan etnografi, jadi di mana dia berada, di mana dia dilahirkan. Nah, bagaimana menyikapi, mungkin tadi sedikit disinggung juga oleh Pak, bagaimana menyikapi orang Minang yang kemudian
sudah dibesarkan dan dilahirkan tidak di lingkungan Minang yang mungkin dia merantau, apa saran yang bisa diberikan? Silakan Manda Wirda. Mungkin tolong di-unmute dulu. Suaranya belum terdengar Manda Wirda. Audionya masih ketutup. Kalau yang saran tadi, ada tradisi Manjujai secara tradisional melalui pantun mungkin sudah mulai berkurang di masyarakat, terutama yang tinggal di kota. Supaya tidak hilang, pantun tersebut harus diajarkan di sekolah. Betul, Ibu, gitu. Memang sekarang pantun-pantun yang ada itu sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah lewat PKBAM. Dan supaya tidak hilang memang harus dihidupkan kembali. Tanggung jawab sebenarnya keluarga, tapi sekolah juga menjadikan itu menjadi pelajaran. Sekarang sudah alhamdulillah menjadi satu mata pelajaran tersendiri namanya PKBAM, bahwa pantun-pantun diajarkan kepada anak-anak supaya pantun itu menjadi sesuatu yang dimengerti dan dipahami oleh anak kita semua, sesuatu yang setuju. Kemudian pertanyaan lainnya, tadi ini banyak ya. Pertanyaannya lagi apa Bunda Sony? Tadi ada yang melalui WA ke saya dari Ibu Diki, bahwa tadi disampaikan etnoparenting itu berkaitan dengan etnografi, tapi bagaimana untuk orang-orang Minang yang tidak berada di lingkungan Minang, apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Etnoparenting dengan etnografi. Masih keputus Bunda. Oh iya. Jadi sebenarnya etnoparenting itu kan pola pengasuhan yang tidak lepas dari apa yang menjadi etnografi dari suku bangsa tertentu. Jadi misalnya prinsip-prinsip hidup dari masyarakat Minangkabau, misalnya kita punya prinsip bahwa sebuah pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Dengan kata anak di pangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Nah, prinsip-prinsip itu kan sebenarnya prinsip hidup. Nah, itu salah satu etnografi. Nilai-nilai etnografi itu adalah apa yang menjadi nilai makna dari kehidupan masyarakat tertentu yang dilihat secara holistik, yang dilihat secara mendalam. Jadi kita menemukan ada di dalam etnografi itu ada bahasa, ada sistem ekonominya, atau sistem pengasuhannya, atau sistem berorganisasi dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat sistem pengasuhan anak ini kan tidak lepas dari apa yang menjadi filosofi dan nilai hidup masyarakat Minang yang dijadikan pedoman hidup baginya dan diyakini oleh sebuah kebenaran, dianggap sesuatu yang sudah dipelajari dari tahun ke tahun dan itu diajarkan kepada generasi berikut dan dianggap itu sesuatu yang baik dan itu dianggap merupakan suatu ilmu yang didapat dalam proses belajar yang panjang, sehingga itu menjadi sebuah kebudayaan dari masyarakat setempat. Nah, kebudayaan itulah yang akhirnya mempengaruhi pola pengasuhan anak, dipengaruhi oleh nilai-nilai. Maka ketika nilai-nilai masyarakat Minangkabau itu adalah etnografinya, bahwa orang Minangkabau itu sangat mengutamakan demokrasi gitu, bahwa sebuah egalitariannya tinggi, bahwa dia memiliki bekerja sama satu sama lainnya, dia punya tanggung jawab bersama, sehingga itu akan mempengaruhi memiliki hubungan terhadap pola pengasuhan anak. Jadi kalau selagi etnografi masyarakat itu
masih mempertahankan kehidupan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, maka implementasi kepada pola pengasuhan itu sehingga anak itu ketika diasuh menjadi tanggung jawab bersama, maka kita akan mendapatkan bahwa ada anak ketika ibunya sibuk maka neneknya mau membantu, Jadi menjadi tanggung saudara jawab bersama. perempuannya membantu. Nah, kalau kayak kasus kata Quran ya kayak kasus kata Quran yang menariknya itu kan kenapa anak-anak ini kan ingin belajar membaca Al-Quran, tapi orang tuanya belum sanggup misalnya mengajarkan membaca Al-Quran secara langsung, maka dia perlu dikirim ke kampung halaman. Nah, ketika dia di kampung halaman, enggak orang tuanya yang mengasuh, tapi neneknya. Kalau nggak ada neneknya, saudara ibunya. Nggak ada saudara ibunya, saudara bapaknya gitu. Tetap ada upaya bahwa anak ini harus pandai membaca Al-Quran. Maka ketika dia pulang kampung, dia diasuh oleh saudara ibunya atau neneknya. Tinggal di kampung berapa lama, pandai membaca Al-Quran, di samping mengajarkan apa nilai-nilai sebagai orang Minangkabau lewat tradisi-tradisi masyarakat yang ada. Jadi Ini ada yang menarik ini Mande kaitan dengan kata Quran. Satu muncul dari Mande Rima. Dia bertanya ya, bahwa sekarang sudah banyak yang muncul adalah wisuda tahfiz Quran, bukan lagi khatam Quran. Saat saya masih kecil, khatam Quran di kampung digelar dengan gotong royong, makan bajamba. Sementara kalau rumah tahfiz wisuda ditentukan oleh rumah tahfiz tanpa melibatkan masyarakat. Bagaimana nih pendapatnya Mande Wirda? iya, nah itu ya, karena ya itu kembali, itu hanya antara lembaga tahfiz dengan orang tua kan, nah itu, tapi tidak menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat. Kalau khatam Quran itu kan menjadi alek nagari. Ya, iya betul. Nah, dia alek nagari. Ketika mulai dari khatam Quran itu yang keterlibatannya 3 tugu sajarangan itu. Ada Nyak Mama, ada Cedik Pandai, ada alim ulama. Mereka Bundo Kanduang dan Hulu Balang. Hulu Balang itu kan pemuda-pemuda. Itu bersama-sama untuk mengadakan perhelatan yang namanya khatam Quran. Jadi suasananya nampak gotong royong. Kemudian makannya nggak sendiri-sendiri, makan bajamba gitu. Nah, Bu Wirda merasakan sekali ke khatam Quran itu makan. Bu Wirda kalau pulang kampung, yang paling dikangeni buat pulang kampung itu adalah makan bajambanya itu. Rendangnya itu sangat enak karena dimasak dengan suasana hati kasih sayang yang sangat nyaman sekali. Tapi memang sudah ada terjadi perubahan, sudah tahfiz dilakukan di rumah tahfiz tanpa melibatkan masyarakat. Harapan kita kan itu adalah sebagai upaya bahwa pendidikan itu tidak hanya bicara orang tua dan sekolah pendidikan, tapi masyarakat. Ketika masyarakat mau bertanggung jawab terhadap pendidikan itu kan menjadi semuanya mengupayakan, menegur dan mengajak anak untuk berbuat baik, tidak hanya pandai membaca Al-Quran tapi berakhlak baik. Kita membaca Al-Quran itu bagian dari kita membentuk akhlak baik ya. Jadi tidak hanya dilihat sebagai bacaan tapi dilihat dari upaya kita membentuk akhlak yang baik. Maka ketika dilibatkan masyarakat itu kan dahsyatnya lebih besar. Ya, kalau menurut pendapat Mande Wirda yaitu terjadi ya artinya pengurangan dari pertanggungjawaban anak membaca Al-Quran ini yang hanya melibatkan rumah tahfiz dan orang tua. Tapi harapan kita bagaimana juga melibatkan masyarakat itu tidak lepas juga dari mungkin kehidupan masyarakat yang mulai individual atau masyarakat yang tidak lebih membangun sebuah komunal. Sebenarnya kalau akan bagus di rumah tahfiz itu kan banyak di komplek-komplek perumahan. Ya dilibatkan masyarakat itu juga sebenarnya bagus. Karena ketika orang mau bergerak untuk sebuah anak pandai membaca Al-Quran, dia kan juga mendapat kalau dikembalikan dengan ruhiyah ibadah, itu kan amal ibadah juga. Ketika kita mendoakan orang pandai membaca Al-Quran, ibadah itu kan sebenarnya tidak hanya ibadah ritual, kita sholat mengaji,
atau melakukan puasa, tapi ketika kita berupaya melakukan edukasi, memberikan penyemangatan kepada orang supaya lebih berbaik, itu kan ibadah sosial yang maha dasar. Jadi mungkin perlu ditumbuhkan lagi pada hari ini, kita tidak hanya memahami ibadah itu ibadah ritual, tapi ibadah sosial yang maha dasar. Ketika kita melakukan webinar, bagaimana melakukan pendidikan yang baik, yang menggali kebaikan dari kebudayaan tertentu, itu termasuk ibadah sosial. Hari ini kita melakukan ibadah sosial bersama untuk memikirkan bagaimana pendidikan anak yang baik untuk ke depan. Nah, ketika melibatkan masyarakat itu kan maha dasar, maha lebih besar pahalanya, lebih maha besar ibadahnya. Maka kalau anjuran kita ketika ada rumah tasbih yang sudah banyak tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana rumah tahfiz juga membentuk keberadaannya itu menjadi milik orang banyak dan milik masyarakat banyak dan dilibatkan. Saya pikir ibadah-ibadah sosial itu akan menumbuhkan kebaikan bersama, gitu menurut Bunda. Ya, terima kasih Mande Wirda untuk tanggapan terhadap Mande Rima Kurniati mengenai rumah tahfiz. Ini ada Mande Tati yang resen, silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mande Wirda tertarik sekali dan kamu ingin menceritakan sedikit kesan. Ketika saya masih kecil, saya punya adik 9 tahun lebih muda dan mama sering mencujai gitu ya. Jadi saya juga yakin pada waktu saya masih kecil beliau selalu menyanyikan untuk itu. Dan juga tadi disebutkan bahwa walaupun anak kecil itu tidak mengerti, mungkin ada yang terbawa, yang dibawa. Dan saya merasakan itu karena saya baru-baru saja bergabung dengan Manhimilang Mancanegara dan di situ saya menemukan apa yang saya cari. Sebelum itu saya merasa kehausan, ingin mencari dan saya sering melihat acaranya Mbak Katia ya untuk mengisi apa yang saya cari karena walaupun waktu kecil lahir di rantau dan besar di rantau, tetapi ada kerinduan, mungkin itu karena jujayan orang tua tersebut. Itu yang mungkin yang tadi berkenaan dengan yang diceritakan oleh Mande Wirda, bahwa walaupun anak kecil itu tidak mengerti, tetapi akan merasakan itu, bisa jadi hal itu saya rasakan. Ada benarnya. Begitu, sekian Mande Wirda. Terima kasih Bunda Tati. Sebenarnya kan kalau dikaitkan dengan ilmu ilmu pendidikan anak usia dini, kan pada masa kita kecil itu kan the golden egg, masa emas. Jadi instal otak kita tuh lebih besar menerima apa yang diberikan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi sangat berpengaruh dan ada istilahnya modal personality, kepribadian dasar, kepribadian awal. Nah, kepribadian yang dasar itu kan dibentuk pada masa usia dini, pola pengasuhannya itu. Jadi ada sebuah feeling yang kuat dalam membentuk karakter-karakter kita. Maka kita tidak heran ketika orang sudah jauh merantau, sudah lama itu, tapi dia punya sebuah kerinduan, punya keinginan, punya yang maha dasar terhadap apa yang diberikan pada masa kecil itu. Karena dia sudah, karena terbentuk modal personality-nya itu, kepribadian dan maha dasar terbentuk pada usia ini itu. Dan itu sudah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa memang pada masa usia dini, pada masa anak-anak itu maha dasar pembentukan dasar-dasar kepribadian orang, dan itu dijawantahkan setelah dia dewasa. Perasaan Bu Tati itulah yang terasa bahwa apa kita masa waktu kecil itu menjadi sebuah ingin kembali jadi bagian dari ketika sudah dewasa. Dan juga memang ketika apa yang kita tangkap waktu kecil itu kan memang sangat mengakar di dalam hidup kita.
Dan sebenarnya kalau orang Minangkabau pun juga sudah mengajar juga ya. Kemudian teori-teori barat juga menemukan ketika kita dalam hamil itu juga sudah mulai terbentuk juga bagaimana si ibu mengelus perut, si ibu membentuk karakter baik, jiwa yang baik dan sabarnya itu memiliki pengaruh yang maha dasar terhadap perkembangan anak. Jadi soal pendidikan anak ini tidak hanya soal logika, tapi ada ruhiyah yang sangat dasar terbentuk pada usia masa kandungan, pada masa usia dini, pada masa anak-anak, yang semuanya itu membentuk sesuatu kekuatan karakter bagi si anak gitu. Nah, itu akan menjadi pengaruh yang besar ketika dia telah dewasa. Makasih Bu Tati atas pertanyaannya dan itu tanggapan Bu Wirda. Sama-sama, terima kasih Mande Wirda. Terima kasih Mande Wirda dan Mande Tati. Ternyata manjuja itu malah itu yang selalu terekam di dalam memori seorang anak ya, karena pertumbuhannya. Ini ada satu dari Mande Desmawati mengenai bahasa sehari-hari. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi budaya Minang tetap dikenalkan. Bagaimana ini Mandi? Mengenai bahasa sehari ada keluarga memakai bahasa ini tapi budaya Minang tetap itu budaya sangat Minang bagus. tidak dikenalkan. Tidak apa tetap? Tetap ya, tapi tetap. Iya, tetap. Sangat bagus. Kita kan biar anak punya kekayaan bahasa Indonesia diajarkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Minang diajarkan sebagai identitas masyarakat yang memiliki peradaban yang spesifik dan unik sebagai identitas dia sebagai orang Minangkabau. Bu Ida pikir dia memakai bahasa Indonesia, bahasa Minangkabau, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, kemudian bahasa-bahasa yang lain, karena bahasa itu indah dan punya nilai estetik dan bahasa juga membangun komunikasi dengan berbagai banyak orang. Maka semakin banyak bahasa yang kita gunakan, semakin kayalah kita untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan orang banyak. Dan saya pikir mengenai bahasa itu sesuatu yang positif. Bahasa Indonesia dijalankan, bahasa Minang tetap dikenalkan, bahasa Inggris pun tetap kita ajarkan, bahasa Belanda, bahasa Australia dan bahasa bahasa Arab juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalau dapat ya semuanya, karena itulah khasanah peradaban manusia melalui bahasa, sehingga terbangun jaringan-jaringan sosial yang baik di antara orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Itu Bunda Desmawati, makasih. Ini mungkin pertanyaannya tidak berkaitan langsung dengan topik kita, dari Mande Siriana dari Riau. Bagaimana tips parenting untuk anak remaja kita yang lebih terbuka dengan temannya daripada dengan orang tuanya? Ini juga keahliannya Mande Wirda ini. Silakan Mande Wirda. Remaja ya? Ya. Kalau ilmu sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi memang sering diungkapkan bahwa sebenarnya anak remaja itu seringnya berkomunikasi, yang contoh model dia itu adalah teman sepermainan. Yang sangat pengaruh itu adalah teman sepermainannya. Maka kecenderungan dia itu untuk curhat, bercerita itu adalah dengan teman sepermainannya. Maka kalau pengasuhan anak Minangkabau pun pada masa remaja pun mereka pun juga dipertemukan dengan teman-temannya remaja kayak surau gitu kan. Ketika sudah mulai balik kan dia berada di surau, yang laki-laki yang perempuan berada di rumah, belajar bersama, kemudian berkomunikasi bersama-sama dengan orang-orang yang sama besar dengan dia. Dan artinya pada masa remaja memang sudah ada sebuah sebuah alamiah juga, ada kekuatan kebutuhan berkomunikasi dengan seusia dan teman sepermainannya. Memang ada juga teori yang mengatakan pada masa itu, pada saat anak-anak adalah model utama mereka adalah orang tua, tapi ketika masa remaja modelnya adalah teman sepermainannya. Maka pada masa remaja itu mereka cenderung
sangat mau, sangat ingin diterima bagian dari kelompok gitu, kelompok sosial tertentu, maka dia akan berperilaku sesuai dengan apa kelompok-kelompok sosial yang mereka dekati atau mereka jadikan tempat mereka berkumpul. Jadi ketika ya maka kalau berkaitan dengan pendidikan anak pada usia remaja, kita tidak harus merasa anak berada dalam diri kita, tapi kita harus melihat, tetap berkomunikasi dan melihat dengan siapa anak kita belajar dan bermain bersama, berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Karena kalau anak remaja memang sangat dipengaruhi oleh temannya. Kalau dia berada dengan teman-teman yang baik, dia akan cenderung lebih bersikap baik. Tapi kalau dia berkondisi dan berteman dan berinteraksi dengan teman-teman yang mengarah kepada hal yang buruk, dia kemungkinan besar ikut di sana juga. Jadi remaja harus kita lihat, perhatikan dengan kelompok-kelompok sosial mana dia berinteraksi, itu menjadi titik penting. Maka kalau kita mau membangun anak juga terkait dengan komunitas Minangkabau, bagaimana juga kita mengajak dia berada dalam lingkungan sosial komunitas-komunitas Minangkabau. Dia bisa, komunitasnya akan banyak lah kita ajak komunitas, tidak hanya komunitas dalam satu kegiatan yang lain, tapi juga ada komunitas yang terkait dengan peningkatan budaya Minangkabau. Sebenarnya ini banyak juga anak-anak kita, seperti kalau mahasiswa kan, dia udah kuliah di ITB kan, kuliah di ITB atau kuliah di apa, dia nanti ada lagi ikatan komunitas keluarga Minangkabau, ikatan keluarga mahasiswa Minangkabau, ikatan pelajar Minangkabau, itu kan banyak sekali gitu. Dan dia mungkin nanti pada event-event tertentu dia nari Minangkabau, ada kegiatan Minangkabau, makan bersama Minangkabau, maunya nilai-nilai itu nggak hilang, dia tetap aja Jadi mau. memang mereka akan mencari teman ke permainan mereka dulu ya, untuk bisa. Iya. Oke, ini maaf saya potong sebentar. Ini ada dari Fitria Yulizar yang mungkin ingin menyampaikan langsung pertanyaannya. Silahkan. Silakan Fitria Yulizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menceritakan mengenai Manjunjai, tapi di kampung saya gitu. Ya, silakan. Jadi seperti yang saya lihat, Manjunjai itu kan pola asuh, cara parenting di mana seorang ibu mendidik anak dengan cara, tunggu sebentar ya Bu, dengan cara menasehati, mengajak anak bicara, bercerita, atau harapan orang tua kepada anak gitu kan Bu. Ya. Tapi di kampung saya itu kebanyakan anak di umur 2 tahun, 3 tahun itu dituntut untuk mengerti apa yang seharus dituntut mengerti apa yang sebenarnya itu tuh yang bisa dimengerti oleh orang dewasa gitu. Jadi pola asuhnya itu sangat tidak sesuai dengan sesuai dengan umur anak begitu. Ada yang umur 3 tahun kadang dimarahi karena ada kesalahan. Jadi seolah-olah kalimat-kalimat yang dilontarkan itu tuh tidak bagus begitu. Jadi saya merasa kenapa kok seperti ini, tidak sesuai dengan bagaimana pola asuh orang tua, ibu terhadap anak begitu. Itu tuh tidak terjadi 1 sampai 2 orang tua, tapi itu seperti sudah menjadi hal yang umum gitu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal itu gitu? Mungkin pertanyaan saya agak sedikit ya Bu. Jadi mengerti Bu. Iya, terima kasih. Sebenarnya kan ketika berkeluarga gitu, kita tidak hanya persiapan menjadi ibu atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga, tapi juga dipersiapkan menjadi orang tua gitu. Nah itu kan beberapa, jadi
kita ketika berumah tangga kan tidak hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan seksual antara laki-laki dan perempuan, tapi juga harus mempersiapkan diri bagaimana mendidik anak. Nah, sebenarnya kalau kita mau runut ke belakang, persiapan orang untuk berumah tangga itu juga harus dipersiapkan bagaimana menjadi calon orang tua yang baik. Nah, kalau kita ingin kan mendapatkan orang tua yang melakukan pendidikan berbasis budayanya, berbasis kearifan lokalnya, dikenalkanlah ini loh tradisi atau nilai-nilai filosofi kita sebagai orang Minangkabau dalam mendidik anak. Nah persoalannya kan beberapa terakhir atau beberapa dekade kita lihat ketika mau menikah ada hal-hal tertentu yang tidak dipertimbangkan, bahwa menikah itu harus disiapkan menjadi orang tua gitu. Jadi kalau sekarang itu kan Bu Wir juga sama melakukan pengabdian masyarakat, ada persiapan pranikah. Kalau pranikah tidak hanya menjadi suami istri, tapi menjadi calon orang tua yang siap untuk melakukan pendidikan anak. Jadi ilmu-ilmu pendidikan anak itu juga perlu diberikan kepada orang tua. Artinya tidak hanya ilmu mengasuh atau ilmu memberikan perawatan, tapi ilmu bagaimana mendidik anak. Kalau jadi itulah kan terakhir ilmu parenting itu kan itunya munculnya di situ. Ilmu parenting bagaimana kita tidak hanya bahwa ada orang tua itu dibekali ilmu-ilmu pendidikan. Jadi bicara pendidikan itu tidak hanya persoalan guru, tapi pendidikan itu adalah rumah, adalah keluarga. Jadi orang tua pun harus diberikan ilmu pendidikan, ilmu parenting. Nah, tidak kalau gini berkembang lagi parentingnya tidak hanya parenting secara umum, tapi parenting yang sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat, nilai-nilai yang dia anggap kearifan lokal, nilai-nilai yang dianggap sesuatu yang bijak di tengah masyarakat. Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu, berarti ada yang fungsi-fungsi keluarga yang tidak dijalankan oleh keluarga. Maka untuk antisipasinya adalah bagaimana ke depan untuk keluarga-keluarga yang mau dibangun, tidak hanya harus disiapkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi keluarga kan banyak, fungsi reproduksi, ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi kasih sayang, fungsi rekreasi, fungsi perlindungan, fungsi kenyamanan, banyak hal. Dan yang kita usahakan adalah bagaimana persiapan rumah tangga atau keluarga, bahwa dia memiliki fungsi yang banyak di dalam keluarga. Nah, maka perlu diberikan ilmu parenting itu diberikan kepada keluarga. Jadi ilmu pendidikan itu tidak hanya untuk guru yang akan mengajar, tapi ilmu parenting itu diberikan kepada orang tua atau keluarga yang akan menjadi calon orang tua daripada anak yang akan tumbuh kembang menjadi anak yang berguna. Begitu Ibu. Makasih. Ya, terima kasih Mandewirda. Ini semakin malam pertanyaan semakin bertambah rupanya. Tapi karena waktu kita akan batasi, ini pertanyaan terakhir. Banyak juga yang ingin tahu ini pendapat dari Mandewirda, dari Zikri Khaironi. Beberapa orang tua bertanya dengan bahasa tiluh atau teloh mungkin ya, yang sering digunakan oleh orang tua ketika membijai, misal makan menjadi mamam, miu mamam. Nah, bagaimana pendapat Mandewirda mengenai ini? Apakah itu akan mengganggu tumbuh kembang anak? Silakan Mandewirda. Sebenarnya ada dua itu sebenarnya keinginan orang tua mengikuti gayanya si anak. Mamam si anaknya belum bisa bicara tiluh, tapi akan lebih bagus ya bahasanya yang sebenarnya mau makan yuk makan. Tapi kita nggak nyalahkan orang tua yang seperti itu, dia kan mencoba beradaptif ya dengan kondisi anak, sehingganya yang keluar adalah bahasa tiluah gitu.
maam bebek misalnya kan, apa namanya, ada lagi macam-macam lah. Itu bagian dari keinginan dia mengimbangi si anak supaya berbahasa. Tapi yang paling bagus adalah kita mengucapkan bahasa yang sebenarnya, agar si anak pun bisa mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan bahasa yang sebenarnya. Tapi juga tidak disalahkan orang tua bersikap seperti itu. Itu bagian dari upaya dia untuk bisa menyimbangi bahasa anak, yang akhirnya lama lambat laun orang tua pun akan merubahnya sesuai dengan perkembangan anak. Nah, Bu Wir melihat itu positif saja, tapi akan lebih bagus lagi ketika menggunakan bahasa. Ya kalau makan, ayo makan, lebih enak mengatakan makan daripada mem gitu. Tapi ya itu kan psikologisnya orang tua ketika dia mengajak anak makan. Jadi nggak perlu disalahkan juga, tapi ada yang lebih bagus dilakukan gitu. Terima kasih Mande Wirda. Ini satu lagi, tadi saya bilang satu, tapi kayaknya ada satu lagi. Menurut saya juga ini statement dari Mande Wirda yang kita minta ya. Apa sih yang harus dipersiapkan nih dari Mande Sri? Apa yang harus disiapkan oleh keluarga Minangkabau dalam menghadapi perubahan zaman, terutama globalisasi ini? Apa yang mungkin terdapat dari Mande Wirda untuk hal ini? Ya, gini, kembali kita menggali kembali filosofi pendidikan anak kita yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan atau lihat ilmu lain, itu adalah sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang arif. Nah, kita ketika gali dan itu bagus, kita upayakan itu diterapkan. Dan harus kita lakukan juga bahwa pendidikan yang nenek moyang atau pendidikan yang dianggap tradisional itu jangan dianggap kuno, tapi itu adalah pendidikan yang sebenarnya sudah adaptif, sudah melakukan proses belajar yang panjang, proses adaptasi oleh keluarga terdahulu dalam menghadapi perkembangan-perkembangan. Jadi kalau itu dianggap ketika kita pelajari sesuatu yang arif, mari kita pertahankan, tapi kalau ada yang buruk mari kita buang. Dan kalau yang ada dari barat coba kita cocok, tidak selalu kita terima bulat-bulat, tapi ada penyesuaian dengan lingkungan sosial budaya. Karena kalau misalnya dari barat itu kan dia menyesuaikan juga dengan adaptif dengan kondisi sosial budaya mereka. Tapi kalau sosial budaya Indonesia tentu memiliki gaya tersendiri sesuai dengan nilai dan identitas dari masyarakat Minang. Jadi menghadapi perubahan zaman, terutama globalisasi, kita tidak anti, tapi kita tidak juga menerima bulat-bulat gitu. Kemajuan teknologi kita terima, tapi bagaimana teknologi itu kita siapkan juga anak kita dengan teknologi yang baru, dengan tidak meninggalkan akar budayanya, dengan tidak meninggalkan apa yang kekasan dan nilai identitas dari masyarakatnya. Jadi perlu kecerdasan bagi kita untuk melihat apa parenting yang sesuai dengan keluarga Minangkabau. Artinya yang baik, yang arif bijaksana kita pertahankan, yang jelek kita buang, yang datang kita coba memahami cocok nggak dengan identitas kita. Kalau itu cocok, lalu kita lakukan proses akulturasi, artinya penyimbangan, yang semuanya akhirnya kita berada tidak lepas dari identitas kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Minangkabau yang berakar kepada nilai-nilai religius dan nilai adaptif terhadap kondisi realitas lingkungan fisik dan lingkungan sosial dari masyarakat kita setempat. Yang paling kuat sekali adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, yang artinya semua sikap dan tingkah lakunya ada dasar nilai religiusnya, sehingganya kita tetap berada, kalau Minangkabau tetap dalam adat Basandi Syarak Basandi kita bulah, walaupun kita dalam keadaan proses globalisasi.
kemajuan kita ikuti dengan baik, kemajuan kita tidak antisipasi, tapi kita upayakan itu menjadi bagian adaptif dan bagian dari pengayaan kita dalam melakukan proses pendidikan. Itu kalau menurut Bu Dirda soal parenting. Sedikit, maaf sedikit Mande Dirda, Sony ingin sedikit ya, ini betul itu semua yang Mande Wirda katakan itu benar ya. Tetapi kadang-kadang kita itu ya, kalau saya lihat perbandingkan antara pendidikan anak-anak di Indonesia kita di Minang dengan yang di luar negeri ya, seperti USA, negara maju modern gitu. Tetapi itu sepertinya itu kalau digabungkan ya, banyak cara-cara parenting mereka itu yang juga yang kita tidak punya, tapi itu bagus gitu ya. Jadi kalau Barat dan Timur ini digabungkan dalam beberapa hal, masih tidak menyalahi adat Basandi Sarak Basandi kita pula itu bagus sekali. Misalnya anak-anak mereka itu dari kecil itu memang mereka menghargai segala yang mereka anak-anak itu terbuka. Jadi ucapan anak-anak itu, usulnya, perkataan ini sangat didengarkan begitu. Kebalikannya di tempat kita anak-anak tidak boleh berbicara, gitu ya. Misalnya. Kemudian tentang yang jelek itu tidak perlu kita buangkan, tetapi maksudnya itu kita harus belajar dari yang jelek itu. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi ini jangan dilakukan ya, ini tidak bagus. Jadi gimana ya, kalau menurut saya itu memang kalau dicampur digabung antara Barat dengan Timur itu perfect bahasa. Begitu kira-kira Mende Wirda ya. Oke Mende Sony, begitu saja. Ya. Terima kasih. Mau menambah Bunda Ben. Ya, yang dikata Bunda Ben itu Bu Wirda juga sepakat. Ada kisah gini. Ada yang sebenarnya buruk di kita tapi bagus di orang luar, kayak gini. Kita tuh kan di bedung nih. Kalau kita kan baru lahir sampai mau 3 bulan tuh kan di bedung sekali. Dan itu sebenarnya kurang bagus. Kalau di negara teori Barat baru anak tuh lahir, wah, lepaskan gitu kan. Nah, itu bisa kita ambil, kita adopsi bahwa sebenarnya itulah menjadikan anak lebih terbuka, membuat anak lebih bisa berbicara. Nah, itu mungkin berangkat dari itu Bunda Ben. Kenapa orang kita lebih kecenderungannya diam lebih daripada berbicara. Nah, mulai dari pengasuhan itu. Kalau kita kan di beberapa daerah kita kan ngomong sampai 3 bulan, 4 bulan di bedung kuat-kuat. Nah, itu secara teori PAUD itu mulai agak dianggap itu yang pendidikan tradisional itu dilepaskan. Jadi yang sebenarnya yang kita terima itu adalah ketika anak sudah lahir, wah lepaskan. Kalau teori Barat kan dilepaskan karena dia mau estetiknya semuanya dilepaskan supaya dia menjadi orang lebih terbuka, lebih mau berbicara dan sebagainya. Jadi dia diberi kesempatan berteriak dan menangis pada masa itu. Tapi kalau para pendidikan kita kan memang di bedung, kemudian ngasih ngedot itu empeng itu juga kurang bagus. Tidak selalu pendidikan tradisional kita itu yang perlu kita pertahankan, tapi ada juga yang tidak berkearifan lokal, tidak berkearifan. Nah, yang tidak berkearifan perlu kita robah dan kita sesuaikan dengan apa yang baik dari negara-negara luar. Nah, tapi kita juga punya kekayaan tradisi-tradisi pendidikan kita yang baik, yang baik kita pertahankan, yang buruk kita buang, dan yang dari luar kita juga pelajari dengan baik dan kita melakukan adaptasi. Saya pikir saya sependapat dengan Bunda Ben dalam persoalan nilai-nilai bagaimana pola pengasuhan anak. Makasih. Ya sedikit bunda-bunda ini untuk kita ibu-ibu semua begitu ya, ini yang jelas begitu terlihat ya, barangkali mungkin ini bisa diadopsi. Jadi ada cara-cara orang Barat itu yang perlu kita adopsi. Pertama, komplimen kepada anak-anak itu ya, kalau kita tuh mungkin ya saya kepada mahasiswa saya dulu begitu misalnya jarang diberi komplimen. Ya kamu bagus begitu ya, kita itu jarang.
Tapi di sana anak-anak itu diberi komplimen, ya diberi semangat begitu kamu bagus. Jadi dengan demikian itu mereka merasa dihargai dan mereka justru lebih baik. Cuman jangan memperbandingkan antara adik dengan kakak. Oh kakak kamu begitu, kamu harus begitu. Itu memang enggak. Jadi dan lagi itu satu ya, komplimen dari orang tua itu perlu, tapi ditimbang anak itu sama semuanya. Jangan ini dipuji, ini dijatuhkan, itu juga tidak boleh. Semua ibu-ibu tahu ya. Kemudian ucapan terima kasih. Nah ini menjadi habit ya, mungkin bukan budaya, tetapi habit, kebiasaan. Di kita itu kalau kita dekat hubungannya ibu dengan anak, teman akrab kita itu jarang sekali mengucapkan terima kasih. Nah, kalau di sana itu dari anak kecil itu mereka sudah mulai mengucapkan terima kasih yang sedikit saja begitu. Nah, saya tuh belajar dari mereka begitu ya. Jadi mungkin itu hal-hal yang kalau detail kita katakan banyak yang lain lagi, tapi hal-hal yang begitu yang sedikit-sedikit itu mungkin perlu kita adopsi gitu. Begitu saja, Mande Wirda. Kalau sedikit lagi ini baru-baru ini ya, yang di Bedung itu ada juga dianjurkan. Nah, jadi itu oke, ini maybe don't take it, jangan diambil ini gitu ya, tapi ada dimulai di TV itu, dan dia di Bedung itu juga. Nah, jadi sepertinya dia mencontoh tradisi kita juga. Tetapi yang Mandi Wirda katakan itu lebih benar gitu. Oke, begitu saja. Terima kasih, Mandi Wirda dan Mandi Soni. Oke. Jadi banyak ternyata yang berkaitan dengan hari-hari yang kita hadapi di dalam ethnoparenting, di dalam pengasuhan anak di dalam keluarga, terutama juga di Minangkabau. Saya mengacu kepada satu pernyataan tadi bahwa pengasuhan anak itu adalah tugas masyarakat. Jadi tugas kita bersama. Di Minang itu ada mama, ada ayah, ada ibu, ada keluarga inti, dan kalau merantau pun dia akan mencari ini semua bertanggung jawab untuk pola pengasuhan dan juga pendidikan. Hal ini juga kalau kita lihat di satu tempat di Afrika, mereka punya juga sebuah pepatah yang menyatakan it takes a village to raise a child. Jadi memang perlu satu kampung untuk mendidik atau untuk menumbuhkan yang baik seorang anak. Hal yang sama kemudian ditulis juga oleh Hillary Clinton, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, di saat Amerika sangat individu dalam mengasuh anak, dia menulis buku yang It Takes a Village to Raise a Child. Jadi kita tahu bahwa ternyata pola pengasuhan itu tidak hanya di keluarga inti, tapi juga di dalam masyarakat. Kita berterima kasih kepada Mande Wirda yang ternyata telah melakukan penelitian-penelitian lagi bagaimana pola pengasuhan kita yang dulunya belum terlihat secara ilmiah, sekarang sudah mulai kita lihat bahwa ada kaitannya. Kita berharap penelitian tersebut tetap dilakukan sehingga kita juga bisa menghidupkan kembali pola asuh dengan kearifan lokal Minangkabau. Saya rasa itu untuk penutup diskusi malam ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sebentar, Manda Soni. Ini saya lihat ya ada pertanyaan dari Roza Persuri, dari Ibu Roza Persuri. Memang ini di luar topik kita, tetapi nanti bisa kita jawab waktu habis ini ya, habis program kita ini sudah habis, nanti kita jawab gitu dalam acara santainya. Karena ini di luar topik, nanti kita jawab. Janji deh, Bu, ini ya, insya Allah. Oke, kalau begitu saya akan tutup sesi webinar kita hari ini. Webinar dengan tema Ethnoparenting Minangkabau, bidang adat dan budaya dari Mandi Minang Mancanegara. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah hadir di dalam webinar, juga kepada para pendengar radio yang aktif mendengarkan dari jam 8 tadi. Kami belum dapat konfirmasi berapa jumlah pendengar, tapi biasanya di atas 300 nih sepertinya yang mendengar malam ini, atau malah lebih, kata Bang Asti ya. Terima kasih untuk telah berpartisipasi dan mengikuti diskusi kita malam ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mendapat hikmah juga pelajaran dari sisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.